Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas deret geometri. Perhatikan, jika U1, U2, U3, titik-titik, sebanyak N suku, UN min 1 sampai UN merupakan suku-suku dari barisan geometri, maka jika U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN, maka penjumlahan tersebut dinamakan deret geometri. Perhatikan rumus di bawah ini. Jika Sn itu merupakan jumlah N suku deret geometri, di mana suku pertama A, suku kedua A kali R pangkat 1, suku ketiga A kali R pangkat 2, sampai suku N itu R pangkat N-1. Jika suku-suku ini, Sn dan suku-suku ini dikalikan dengan rasio, maka diperoleh hasil ini, dikalikan rasio, maka ini hasilnya. Nah, ini. Nah, R kali Sn semua dikalikan, sehingga kalau persamaan 1 dikurangi persamaan 2, maka ini akan sama. Nah, akan ini dengan ini. Maaf, ini dengan ini dengan ini dengan ini, sehingga ini. Nah, sehingga tinggal hasilnya A. Nah, tinggal hasilnya itu A. Hasilnya A ini A min AR N. Nah, begitu juga Sn dikurangi Rsn, hasilnya ini. Nah, Sn min Rsn sama dengan A min AR pangkat N. Sn-nya sama. Nah, ini kita keluarkan Sn-nya, sehingga tinggal ini 1 min R kalikan Sn sama dengan juga sama A. Nah, ini sehingga Sn sama dengan ini dibagi. Nah, A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini kalau rasionya kurang dari 1. Jadi kalau kurang dari 1 itu artinya persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Nah, kalau persamaan 2 dikurangi persamaan 1 dibalik, yaitu jadi Rsn dikurangi Sn. Nah, jadi Rsn dikurangi Sn. Nah, itu sama dengan itu AR pangkat N dikurangi A. Nah, sama tadi dengan tadi Sn-nya didalamkan, berarti Sn sama dengan R min 1. Ini juga sama dengan A kali Rn min 1. Sehingga ini Sn. Nah, ini kalau rasionya lebih dari 1. Nah, jadi ini merupakan rumus jumlah N suku deret geometri yang rasionya kurang dari 1. Sedangkan ini deret geometri yang rasionya lebih dari 1. Nah, bagaimana kalau rasionya itu antara min 1 sampai 1? Maka deret tersebut disebut deret konvergen. Jadi artinya ada nilainya, ada batasnya. Nah, tapi kalau rasionya kurang dari min 1, jauh sekali ke kiri sana garis bilangan, atau R-nya lebih besar sekali dari 1, disebut deret konvergen, sangat jauh sekali tak terhingga negatif. Jadi kalau saya ulang lagi, kalau rasionya itu antara min 1 sampai 1 itu, maka namanya deret konvergen, artinya ada nilainya terbatas. Tapi kalau rasionya di garis bilangan ke sana jauh sekali negatif, nah, atau ke sana positif jauh sekali tak terbatas, nah, maka tidak ada nilainya, maka jumlahnya namanya jumlah tak hingga, disebut deret konvergen, artinya tak terhingga. Nah, ini ya. Nanti sini kita akan membahas ini nih yang konvergen. Berarti deret tak hingga yang rasionya itu antara min 1 sampai 1. Berarti ada nilainya, ada batasnya. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, soal. Hitunglah jumlah
5 suku pertama deret geometri 2, 6, 18. Jadi 2, 6, 18 ini merupakan suku-suku dari barisan geometri. Kalau di jumlah namanya deret geometri. Benar nggak ini suku-sukunya barisan geometri? Coba kita lihat. 2 ke 6, 3 kalinya. 6 ke 18, 3 kalinya. Oh, berarti sama rasionya. Pengalinya sama, itu 3. Maka ini suku-suku barisan geometri. Kalau di jumlah namanya deret geometri. Sehingga di sini A-nya sama dengan 2. Nah, 2 dan rasionya itu 6 bagi 2. Nah, 6 bagi 2 sama dengan 3 ini. Ya, rasionya 3 ya. Nah, sehingga diketahui, nah kita itu penyelesaiannya diketahui U1 atau A2. U2 sama 6. Jumlah 5 suku yang pertama, berarti N-nya ada 5. N-nya 5. Ditanya jumlah 5 suku yang pertama. Tadi ditanya SN. Nah, kita lihat A-nya 2. R-nya itu rasionya itu U2 bagi U1. 6 bagi 2. Itu sama 6 bagi 3. 6 bagi sama dengan 3. Maaf, 3. 6 bagi 2 sama dengan 3. Ini ya. Kita lihat. Berarti R-nya itu 3. Nah, jadi berarti kita kalau dia R-nya lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus yang kedua ini. Nah, ini. Nah, berarti SN jumlah 5 suku sama dengan A kali R pangkat N min 1. Berarti R min 1. A-nya 2. R-nya itu 3. 3 pangkat 5. Nah, berarti 3 pangkat 5, 2, 4, 3. 1 konstanta. R-nya 3. 3 kurang 1, 2. Nah, jadi 2, 4, 3 dikurangi 1. Nah, ini coret 2. Bisa dibagi. Nah, berarti 2, 4, 3 dengan 1 itu 2, 4, 2. Ya, itu. Nah, kemudian nah, kita lihat ya. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 12 meter. Jadi ada bola. Setiap menyentuh lantai, memantul kembali setinggi 3/4 dari tinggi sebelumnya. Hitung panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti. Nah, kita tahu. Jadi sebelumnya kita turunkan dulu bola yang turun, bola yang naik. Jadi kan ini bola. Nah, ini misalnya ini lantainya. Nah, ini lantai. Bola jatuh dari sini nih. Nah, ke sini nih. Ini naik bola turun ke sini. Nah, namanya ini turun ke 1. Nah, berarti kalau lantai 12 ini turun juga 12. Nah, kemudian naik lagi. Nah, naik atau pantulan pertama. Itu berapa? 3/4. 3/4 dari 12 dan seterusnya. Jadi namanya ini bola turun, ini bola naik. Nah, bola turun A-nya 12, kemudian naik lagi. Naik 3/4. 3/4 dari 12 itu 9. Berarti naiknya 9. Berarti jadi naik yang pertama 9. Jadi turun yang kedua juga 9. Turun yang kedua sama dengan naik yang pertama. Jadi bola turun pertama, naik pertama sama dengan turun yang kedua. Nah, kita lihat ilustrasi gambar seperti ini. Nah, ini bola. Ini bola turun. Nah, 12 meter. Mantul. Naik ke pertama. Itu 12 kali 3/4. Nah, kemudian 9. Nah, bola turun kedua itu sama dengan bola mantul pertama. Nah, jadi ini sama nih, tingginya sama nih. Nah, sama ini, sama-sama 9. Kemudian ini kalau turun mantul lagi dia. Nah, mantul lagi. Mantul lagi. Nah, mantulnya berapa? Ya 3/4 dari 9 ini. Nah, ini namanya turun naik ke 2. Naik kedua ini 3/4 dari 9. Nah, kemudian dia turun lagi. Nah, turunnya sama. Nah, ini dan jadi turun ke 1, naik ke 1. Turun kedua sama dengan naik ke 1. Nah,
naik ke 2 sama dengan turun ke 3 dan seterusnya sampai ini bola ini diam dan berhenti. Jadi berapa lintasan yang dilalui bola tadi? Nah, sampai berhenti. Kita lihat ini. Nah, jawab di sini dikatakan deret konvergen tak hingga. Artinya deret tak hingga di mana batasannya itu rasionya itu -1 sampai 1. Pertama kita hitung dulu bola turun A. A-nya sama dengan 12. Rasionya 9/12. Nah, karena 9/12 kan 3/4 hasilnya. Karena turun kedua kan 9. Nah, turun pertama 12. Berarti di sini 3/4. Sehingga bola turun, panjang bola turun itu 12 per 1 3/4. 1 dikurangi 3/4, 1/4. Berarti naik ke sana 12 kali 4, 8. Kemudian bola naik. Bola naik itu sama dengan turun pertama. Nah, turun kedua. Maaf, turun kedua. Jadi, bola naik pertama, nah sama dengan bola turun kedua. Jadi, sama-sama 9. 9. Nah, kemudian naik kedua sama dengan itu 3/4 dari 9. Jadi 27/4 per 9 sama dengan 3/4. Sama ini rasionya. Sehingga bola naik yang kedua panjang lintasannya itu 9 per 1 min 3/4. Sama dengan tadi 1 dengan 3/4, 1/4 naik ke sana 9 per 4 36. Jadi panjang lintasan yang dari bola sampai berhenti adalah bola turun tambah bola naik. Nah, jadi ini. Jadi 48 ditambah 36 sama dengan 84 meter. Nah, jadi saya ulangi ya. Ini turun pertama 12. Turun kedua sama dengan 9. Turun kedua sama dengan pantulan pertama. Sama-sama 9. Ya, itu ya. Nah, kemudian bola ini turun ini kan mantul lagi. Nah, pantulan kedua itu sama dengan ini. Nah, ini. Nah, apa? 3/4-nya dari 9. Berarti 3/4 dari 9 sama dengan 27/4. 27/4 dibagi dengan 9. Nah, itu ya. Jadi ini sudah. Nah, kalau sudah ini contoh soalnya untuk latihan biasa dikerjakan. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika bagian terpendek sama dengan 3 cm dan terpanjang 96 cm, tentukan panjang tali semula sebelum dipotong. Jadi panjang tali semula berapa? Kedua, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 cm. Ini maaf, ini bukan 15 cm, tapi 15 meter. Maaf. Setiap menyentuh lantai, memantul kembali setinggi 3/5 dari tinggi sebelumnya. Tentukan A. Tinggi bola pada pantulan ke-1. Jadi bola mantul ke-1 berapa tingginya. B. Tinggi bola pada turun ke-4. Jadi habis mantul ke-3 turun. Nah, jadi berapa tingginya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.